tadi di awal ya saya sudah sampaikan bahwa malam hari ini edisi berpasangan ya. Jadi leader yang akan memberikan testimoni pasangan suami istri. Nah, ini juga mungkin menjadi banyak impian banyak orang ya, yang suami istri kadang-kadang kerjanya masing-masing, tugasnya berbeda, punya bisnis yang berbeda begitu. Nah, ternyata melalui bisnis 3i Networks, bisnis ini bisa dijalankan bareng-bareng sama pasangan nih. Ya, jadi yang pengen selalu berdua dengan pasangannya, ya bisnis ini cocok nih, sesuai ya. Apalagi ini edisi bulan Februari kan, yang katanya dekat lagi Valentine's Day, makanya disiapkan edisi berpasangan. Nah, kita akan lihat seperti apa profil pembicara utama testimoni kita pada malam hari ini. Beliau adalah seorang anggota kepolisian dari Mataram, Lombok ya. Dan banyak sekali yang sudah dikerjakan sebelum menjalankan 3i, pernah menjadi presenter juga ternyata loh. Wah, mantap ya. Dan saat ini beliau berposisi GOAT agensi dan tentu saja sebagai seorang anggota polisi yang masih aktif ya, dan sudah 17 tahun mengabdi di Kepolisian Republik Indonesia. Nah, tentu banyak pertanyaan ya pastinya dari teman-teman yang menonton, apa nggak cukup dan lain sebagainya ya. Terus gimana istri, emang ngizinin dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan pasangan suami istri ini ya, apa yang akan dibagikan oleh mereka berdua untuk malam hari ini kita sama-sama nikmati ceritanya ya, kisahnya nih. Baik, langsung saja kita panggilkan Pak Jono dan Bu Dewi ya, pasangan Gold Agensi dan Bronze Agensi dari Mataram, Lombok. Baik, selamat malam Pak Jono. Semangat malam, Mas Frans. Semangat pagi. Pagi. Gimana kabar Pak, Bu? Sehat? Alhamdulillah, sesuai yang dilihat, baju merah, dalamnya hitam, sama dengan Pak Fran juga ini kayaknya lagi semangat pokoknya. Lagi semangat banget karena kemarin keluar statement bonus, jadi semangatnya membara ini, tambah semangat. Apalagi bonus elitnya mencapai hampir 1 juta ya Pak ya, mantap ya. Keren. Ya, nah Pak, sebelum giliran Pak Jono mungkin malam ini kita akan coba ngobrol dulu ke ladies first. Kata orang Jawa tuh katanya ladies first Pak. Ya, jadi kita mungkin ke Bu Dewi dulu ya, Bu Dewi ya. Mungkin kita mau pengen tahu nih sudut pandang ibu rumah tangga, sudut pandang wanita terhadap bisnis 3i seperti apa, karena dengar-dengar kan Bu Dewi juga sudah posisi Bronze Agensi. Tapi sebelum ke sana mungkin boleh cerita sedikit gimana sih latar belakangnya Bu Dewi, pernah kerja apa aja, mungkin pernah punya usaha atau mungkin kesibukan selain ibu rumah tangga apa nih Bu sebelum 3i Bu? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh mitra 3i Network Indonesia. Semangat pagi. Pagi. Nama saya Dewi Ernawati. Latar belakang, saya hanya seorang ibu rumah tangga sejati dengan 3 orang anak. Di sela-sela kesibukan saya mengurus 3 anak-anak saya menjalankan bisnis 3i Network ini bersama suami saya tercinta. Dengan bergabung di 3i Network ini, waktu saya sama suami saya jadi makin banyak. Yang tadinya dia ke kantornya pagi, pulangnya malam, ketemu sama anak-anak dan keluarga cuman malam aja. Kadang anak-anak udah tidur. Pokoknya setelah di 3i Network ini, waktu kebersamaan saya dan suami lebih banyak. Iya, nah sebagai ibu rumah tangga yang memiliki anak 3, tentu ketika awal menjalankan bisnis sampai dengan posisi Bronze Agensi kan pasti ada aktivitas yang harus dibagi. Seringkali seorang ibu rumah tangga nih kebanyakan di luaran tuh, aduh udah nggak sempet nih megangnya nih, apalagi anak 3 ya kan,
mana bisa lagi bagi waktu untuk ngurusin bisnis. Nah, bagaimana dengan Bu Dewi? Bagaimana mengatur waktunya supaya bisa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga dan di 3i? Oke, saya melaksanakan tugas saya sebagai seorang ibu rumah tangga, mengantar anak saya sekolah, bersih-bersih rumah, masak. Setelah itu, pada saat waktu saya lenggang, saya WA teman-teman saya, bahkan saya telepon sambil masak, sambil bersih-bersih pakai headset. Saya men-sharingkan tentang 3i Network ini. Tidak ada salahnya saya memberikan informasi kepada teman-teman saya, masalah dia gabung atau tidaknya urusan belakang. Yang penting saya sudah berbagi sama teman-teman saya. Menariknya lagi, setelah saya gabung di 3i Network ini, yang tadinya saya males keluar kemana, panas-panasan karena pakai motor. Setelah saya gabung, saya jadi cari teman-teman saya. Setiap ada kegiatan seperti kegiatan di lembaga kecantikan, saya ikut pelatihannya. Tujuan saya ingin mencari daftar nama. Setelah saya masuk, saya ikut kegiatannya, saya dapat manfaatnya dua jadinya. Saya dapat belajar kecantikannya, saya juga mendapatkan teman baru dan daftar nama saya bertambah. Kalaupun saya tidak bisa mengerjakan daftar nama saya kasih suami saya yang mengerjakannya. Terus saya fokus sama anak-anak saya sebelum urusan rumah tangga saya selesai. Begitu, Pak. Ya, artinya membagi waktu itu sebenarnya tidak sulit karena bisa dibilang sekalian ya, sekalian main sama teman, bahkan bisa mendapatkan kesempatan untuk punya komunitas tadi yang kecantikan itu ya. Jadi tidak harus, artinya berarti tidak harus punya banyak teman, tapi teman itu bisa dicari begitu ya, Bu Dewi ya? Biasanya kan banyak orang yang berpikir harus punya banyak teman dulu nih, tapi ternyata teman itu bisa dicari ya, Bu Dewi ya, dengan ikut komunitas-komunitas yang ada di lingkungan ya, Bu? Ya. Selain kita nyari teman kan, kita juga manfaatnya dapat kita belajar kecantikan. Ya. Dan juga nambah teman, silaturahmi. Terus pokoknya asik deh saya jalani dengan apa adanya saya lakukan. Apalagi sekarang saya tambah penasaran kemana lagi nih saya masuk. Saya yang tadinya saya di Sanggar Senam yang satu, saya pindah lagi ke tempat yang lain. Di sana kan saya dapat teman lagi. Intinya saya cari daftar nama sebanyak-banyaknya. Dan karena niat saya begitu nyari daftar nama, alhamdulillah pada Januari 2019 saya berposisi tim agensi. Maret 2019 saya berposisi leader agensi, dan Agustus 2019 saya berposisi sebagai bronze agensi. Dari situ saya ikut di lembaga kecantikan ini, saya mendapatkan teman-teman dan akhirnya saya mencapai posisi bronze agensi. Wow, hanya dalam beberapa bulan ya ternyata efektif ya. Yang penting berani cari teman gitu ya. Iya. Nah, Bu Dewi waktu awal join di 3i kan berarti kan Pak Jono duluan nih. Biasanya kalau ibu rumah tangga atau ya suami ya, saya sering dengar di luaran, mesti nanya istri, coba deh ntar tanya istri dulu, takut istrinya marah-marah. Kalau Bu Dewi gimana? Waktu Pak Jono masuk 3i, Bu Dewi gimana? Apakah marah-marah seperti itu juga nggak? Awalnya sih saya diikutin tanpa pengetahuan saya oleh suami. Setelah polisnya keluar, sebenarnya dia sih masih ragu-ragu mau ngasih tahu saya. Terus saya buka polisnya, alhamdulillah atas ahli waris pemegang polisnya atas nama saya, berarti kan tertanggung juga atas nama saya.
berarti kan dia peduli, suami saya peduli sama saya dan anak-anak saya. Dari situ saya senang, saya bahagia karena suami saya juga peduli, karena juga selama 1 tahun kita pelajari dulu, kita jadi penabung aktif dulu, baru kita ngejalanin bisnisnya. Dulu waktu itu kita belum ngejalanin bisnisnya, kok kita dikasih bonus dari upline kita. Bonus pertamanya itu diserahkan kepada saya sama upline kita sejumlah 427.500. Kok bisa saya dapat bonus? Kita kan cuma ngikut nabung, tak gituin. Dari itu saya memberikan semangat sama suami saya, ayo Pak, jalan Pak. Kok bisa kita dapat jaringannya yang satu kan udah jalan, Pak Trisuda yang sekarang udah berposisi silver agency, dia yang jalan jaringannya. Setelah saya dapat bonus pertama itu, saya menyemangati suami saya biar menjalankan 2 jaringannya lagi. Iya. Jadi berawal dari 1 tahun sebagai penabung pasif begitu, tapi ternyata setelah melewati prosesnya, kayaknya seru juga nih kalau bisa jalanin bisnisnya ya. Jadi dengan kata lain di awal ya karena Pak Jononya juga diem-diem aja, tiba-tiba udah dimasukin ya Pak Jono. Oke. Nah, tapi memang seru banget sih teman-teman semua kalau kita lihat pasangan suami istri Pak Jono, Bu Dewi ya bisa jadi punya waktu yang sering ya kan dengan jalanin bisnis ini, banyak hal positif terjadi. Nah, apa sih yang menjadi mungkin di sesi Bu Dewi ya, ini mungkin bisa jadi jembatan juga nanti berikutnya kita ke Pak Jono. Apa yang menjadi motivasi terbesarnya Bu Dewi nih Bu dalam menjalankan bisnis ini? Apakah hanya sebagai oh ya karena Pak Jono jalan jadi saya jalan, atau mungkin Bu Dewi punya impian tersendiri nih yang mau dikejar dari bisnis ini? Baik Pak, semua orang punya impian termasuk saya Pak. Saya berkeinginan, alhamdulillah udah tercapai keinginan saya membeli sebuah mobil All New Jazz RS, dan alhamdulillah rumah kami udah 80% dari bonus 3i Network. Terima kasih 3i Indonesia, terima kasih semuanya. Keinginan saya selanjutnya setelah rumah saya selesai, saya ingin sekali membuat tempat ibadah. Kalau umroh, udah kita umroh, saya juga ingin umroh sekeluarga bersama anak saya yang 2 belum umroh juga. Insya Allah setelah ini saya mau umroh sekeluarga dulu, baru membuat tempat ibadah. Karena hidup ini bukan hanya tentang dunia, tapi masih ada hidup di alam akhirat nantinya. Ya. Itu saja. Baik. Pak. Luar biasa Bu Dewi, kita semua doakan semua impian bisa terwujud ya Bu Dewi ya. Amin. Ya. Nah, saya dengar nih Pak Jono ada ini nih, ada cerita sukses, ada katanya mau menceritakan seperti apa sih sukses itu. Nah, ini sepertinya menarik nih Pak Jono. Boleh nggak buka-bukaan nih? Gimana ceritanya Pak? Baik, terima kasih Mas Fran dan terima kasih pemegang polis dimanapun Anda berada, pemegang polis 3i Indonesia. Sekali lagi, ketemu lagi kita di live Zoom ketiga saya ini. Saya sekarang Jono Sugianto, posisi Goal Agency. Pekerjaan sehari-hari masih aktif sebagai seorang bendahara pengeluaran di Direktorat Lalu Lintas Polda Nusa Tenggara Barat, yang kurang lebih sudah 10 tahun jadi bendahara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, dan terima kasih kepada kru live Zoom yang sudah mempercayakan saya kembali untuk memotivasi teman-teman semua bagaimana cara saya melakukan bagaimana cara saya kok bisa seperti sekarang ini, ya boleh dibilang ya lumayan sukses lah, walaupun belum terlalu sukses karena sukses kita di 3i adalah Crown Agency. Nah, malam hari ini saya coba ingin berbagi makna daripada kata-kata sukses itu. Ya, mungkin slide saya bisa dibuka.
Ya, biar di situ saya akan bercerita saja. Bercerita gimana sih, apa sih yang dimaksud dengan makna sukses itu gitu, Mas Pras. Ya. Kawan-kawan semua di seluruh Indonesia, kata-kata sukses itu adalah pendorong atau pemotivasi dari keluarga saya dan saya sendiri. Ya. Jadi supaya sukses, kawan-kawan ingat, hanya yang saya tahu hanya ada 3 cara kita bisa sukses atau menjadi orang kaya itu ada 3 cara. Ya. Yang pertama, kita harus terlahir dulu dari orang tua kaya. Ya. Oke, slide berikutnya. Baik. Oke, next. Oke. Yang pertama itu kita harus terlahir dari orang tua kaya. Artinya, kawan-kawan semua, begitu kita terlahir dari orang tua kaya, otomatis itu wajib hukumnya kita akan langsung jadi orang yang kaya. Jadi begitu brojol, langsung terlahir di tumpukan uang. Nah, salah satu contohnya ya kayak anaknya Raffi Ahmad, saya sebutkan namanya, seorang artis, ya si Avatar itu begitu lahir ya langsung kaya karena memang dia orang tuanya yang kaya. Nah, ini contohnya beliau, ya. Next, Pak Frans. Tetapi permasalahannya adalah kita tidak bisa meminta terlahir dari rahimnya siapa. Pak Frans, saya mau lahir dari rahimnya Bu Megawati biar langsung kaya, nggak bisa. Pak Frans, saya mau lahir dari rahimnya Syahrini, ya nggak bisa. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita terlahir dalam keadaan miskin itu wajar. Tapi kalau sampai tua Anda miskin itu kurang ajar. Nah, ini sebenarnya yang ngomong Jack Ma. Tapi karena Jack Ma tidak bisa bahasa Indonesia, jadi disalihkan jadi John Ma ini Pak Frans. Ya, jadi John Ma ya. Jadi itu kawan-kawan. Oke, di next. Nah, faktanya saya seorang Jono Sugianto ini terlahir dari keluarga yang memang sangat sederhana, sehingga waktu saya sekolah SD pun kira-kira seperti ini, dan kalau saya bayangkan sekarang mungkin lebih miris dari ini, Pak. Karena mohon maaf, saya masuk sekolah dasar itu dengan bekerja dulu, baru bisa beli seragam sekolah. Nah, teman-teman kita sekarang kan banyak yang kuliah sambil kerja. Kalau saya berbeda, Pak Frans. Saya kerja dulu, baru bisa kuliah, baru bisa sekolah. SD pun sama. Jadi waktu SD pun, saya kelas 4 SD, Pak Frans, baru bisa beli sepatu. Sepatu kelas 4 SD. Ganti baju seragam itu udah kelas 4 SD. Waktu itu kerjaan saya adalah tukang tulis piring, Pak Frans. Ya, tapi karena waktu SD saya belum bisa nulis, jadi paman saya yang nulis, saya tukang spidol doang. Oke, di next, kira-kira begini kehidupan saya dulu. Oke, ini ibu saya, seorang petani juga. Cara kedua, kalau kita mau sukses, teman-teman, yaitu kita harus menikah dengan orang kaya. Ya, itu otomatis begitu kita menikah dengan orang kaya, pasti kita langsung kaya. Ya, siapa yang tidak mau menikah dengan seorang Syahrini, udah kaya raya, udah cantik pula, kaya lagi. Kan? Pasti banyak orang yang mau menikah dengan Syahrini. Cuman permasalahannya, ya, tidak ada orang di luar sana, orang kaya di luar sana yang mau menikah dengan kita yang miskin. Itu 1.000.001 lah. Nah, ini contohnya. Ya. Walaupun ya muka pas-pasan, saya bilang, tapi kaya, bule pun kegaet. Nah, ini contohnya kayak di Chinese. Walaupun dia janda, mungkin itu beranak 10, tapi karena kaya, kalau umarnya kayak gitu, pasti banyak yang mau. Oke. Cuma sekali lagi, kawan-kawan, tidak ada orang yang orang kaya di luar sana yang mau menikah dengan kita yang miskin. Dan faktanya, saya di next saja, betul. Dan faktanya saya menikah dengan istri saya ini memang dari sama-sama keluarga petani, Pak Frans. Ya, jadi petani. Artinya bahwa saya terlahir jadi orang yang memang tidak punya, orang miskin. Yang kedua, istri saya memang tidak punya juga. Cara ketiga, menjadi sukses, menjadi kaya, di next. Oke, cara ketiga, yaitu hanya dengan cara berusaha sendiri, Mas Frans. Jadi, sekali lagi, pertama, kita harus terlahir dari orang tua kaya, tapi kalau sudah kadung kita terlahir dari orang tua miskin, ya, cara kedua yang kita lakukan, yaitu menikah dengan orang kaya. Kalau orang kaya tidak mau menikah dengan kita, ya harus berusaha sendiri jadi orang kaya. Oke.
Apa yang saya lakukan selama ini? Saya setiap hari bekerja. Yang pertama, saya dulu pernah bekerja active income, sampai sekarang masih active income. Ya, di next saja. Saya pernah kerja multi level marketing di produk pernah. Kemudian ngerjain money game juga pernah. Karena pingin instan Mas Farhan, pingin dapat duit banyak. Gitu. Ujung-ujungnya maaf, polisi diburu orang. Ya, itu ujung-ujungnya, polisi diburu orang. Ya, karena saya tidak mau terlibat dengan hal-hal seperti itu, ya akhirnya sudah multi level marketing barang saya pun karena saya tidak bisa jualan, ya saya lepas, kemudian ya apalagi namanya money game itu sudah saya outkan. Kemudian pekerjaan active income saya selanjutnya, saya pernah ya alhamdulillah pernah didaulat sebagai salah seorang presenter TV walaupun TV lokal, tapi pelatihannya di Korlantas di Jakarta waktu itu, jadi penyiar kayak RTMC itu Mas Pran. Cuman masalahnya yang jadi yang presenter ini kan harusnya ganteng, cantik, muda gitu. Nah, kalau sekarang sudah tua kayak begini udah 38 tahun ya, pensiun lah ya, udah nggak dipakai lagi kalau di stasiun TV Mas Pran. Oke, next lagi. Nah, pernah jadi MC juga, MC ya pernah dipakai MC di Jakarta, tapi zaman itu, zaman old lah. Jadi next. Kemudian saya juga pernah sekarang yang saya lakukan ini adalah active income saya sebagai punya apotek juga alhamdulillah, ada apotek, ada dokter prakteknya juga. Ya, dipercepat aja. Jadi pernah tukang servis HP, saya pernah Mas Pran. Waktu saya jadi polisi, travel umroh juga pernah dan sekarang masih aktif di kepolisian. Tetapi dari yang 4 ini rata-rata kita harus punya modal dan punya keahlian. Dan teman-teman kita di luar sana tidak banyak yang punya modal yang cukup untuk bikin travel umroh atau servis HP dan sebagainya, atau menjadi seorang polisi dan sebagainya. Tidak banyak yang bisa. Apa yang bisa dilakukan? Ya, yang bisa dilakukan, cara yang ketiga, di next adalah kita harus passive income. Dan 2017 saya berjodoh dengan 3i Network, CAR 3i Network maka dari seorang senior saya, seorang polisi juga di Bendahara Polda juga, Bendahara Intel Polda. Ya, sampai sekarang beliau juga masih aktif. Ya. Dan dengan alasan ini Mas Pran. Alasan saya ikut 3i karena apa ya? Modal jadi tabungan investasi. Ya. Tidak ada di luar sana yang modal kita jadi tabungan, tidak ada. Kita bikin ya jenis press ban saja, modal kita ya untuk beli kompresor, kemudian beli ban, itu bukan jadi investasi. Kompresor itu segitu, tidak mungkin kompresor besok beranak jadi anak kompresor, itu tidak bisa. Tapi namanya di 3i ini bisa, uang kita yang sekarang ini kita tabungkan suatu saat bisa bertambah menjadi investasi. Alasan saya selanjutnya ikut di 3i ini, di next sampai selesai itu adalah karena salah satu daripada anak perusahaan Salim Group. Nah, kenapa memilih perusahaan yang Salim Group? Kenapa bukan perusahaan yang lain? Kayak mungkin orang tua tetangga saya punya perusahaan. Karena saya tahu Salim Group ini adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Jadi kalau misalkan CAR suatu saat misalkan kekurangan modal atau boleh, pasti Salim Group ini tidak akan mau jelek namanya hanya gara-gara Sentral Asia Raya. Pasti dia akan disupport dengan perusahaan yang lain. Kemudian karena legalitasnya, mohon maaf saya seorang polisi harus melihat dari legalitasnya Mas Pran. Kalau tidak ada legalitasnya, karena saya sudah berpengalaman dalam dunia marketing seperti ini, multi level marketing ataupun bisnis jaringan seperti ini, jadi saya melihat legalitasnya. Ya, kemudian kenapa juga alasannya adalah karena networknya. Nah, network ini adalah bisnis zaman now Mas Pran. Ya, kalau orang bercita-cita jadi pingin polisi itu cita-cita orang tahun 90-an. Kalau bercita-cita jadi guru, jadi dokter, jadi presiden itu cita-cita anak di tahun 80-an itu Mas Pran. Sekarang anak-anak saya tanyain cita-citamu apa? Rata-rata mereka cita-citanya adalah pebisnis. Pebisnis zaman sekarang, dan banyak kalau kita tanya anak-anak sekarang cita-citanya adalah ingin jadi YouTubers dan sebagainya. Oke, itu alasan saya ngejalanin bisnis 3i. Oke, the next. Kemudian
Untuk sukses, kawan-kawan, harus ada yang mendukung ya. Dipercepat aja. Harus ada yang mendukung. Yang pertama, diri sendiri dulu. Ya. Untuk sukses, kita harus mau dulu. Ini ada bongkahan emas. Tapi kita sendiri tahu itu bongkahan emas, tapi kita tidak mau ambil, maka mustahil kita akan miliki bongkahan emas. Nah, ini peluang dari 3i sudah bagus. Kita tidak mau ambil, ya mustahil kita join di 3i. Yang kedua, yang mendukung kita sukses adalah keluarga. Ya. Kenapa keluarga? Jadi ini emas, ini bongkahan emas, kita tahu ini bongkahan emas. Kita mau ambil, tapi keluarga kita, istri kita tarik rambut dari belakang. Pak, jangan ambil, itu tai kuda. Katanya. Ya mustahil kita bisa ambil barang itu. Walaupun kita ambil, takut, ntar digebukin sama istri di rumah. Ya, jadi keluarga pun harus mendukung. Dan alhamdulillah istri saya ini sangat mendukung saya. Ya. Kemudian yang ketiga, yang harus mendukung kita, selain kita, keluarga kita juga yang Maha Kuasa, yaitu Sang Pencipta. Bagaimana caranya kita didukung oleh Sang Pencipta? Jadi kita beribadah itu, kawan-kawan semua, bukan hanya dengan cara ibadah, dengan cara sholat saja. Mungkin teman-teman Hindu harus ke gereja, ke pura, teman-teman Nasrani tidak. Jadi berbagi cerita tentang sesuatu yang baik, itu juga sedekah. Ya, itu juga sedekah. Jadi kalau kita mau didukung sama Yang Maha Kuasa, kita harus banyak-banyak cerita. Kenapa saya bisa goal agensi? Kenapa istri saya bisa brown agensi? Karena hal baik tentang 3i ini saya ceritakan ke orang lain. Setiap hari saya ceritakan. Hari ini di sini, besok di sana, terus selanjutnya. Artinya setiap hari saya sedekah. Kalau semakin banyak kita sedekah, pasti kita juga akan sukses. Sekarang kita tahu 3i baik, tapi kita tidak pernah menceritakan ke orang lain, tidak pernah presentasi orang lain. Mustahil kita akan sukses. Ya, sedekah kita di sini adalah dengan presentasi, teman-teman. Ya, jadi kawan-kawan di luar sana yang masih kurang sedekahnya, ya presentasi cara sedekah. Itu cara sedekah yang luar biasa, manfaatnya keren. Datang presentasi, udah dapat kopi, dapat jajan kan? Ya, udah kenyang. Coba kerja buruh harian, jam 10-nya pun baru datang kopi datang. Udah keringetan, ini tidak perlu, baru duduk saja belum kita presentasi sudah datang kopinya. Kan enak banget bisnis kita. Oke, next. Oke, dilanjut. Nah, jadi ada 3 hal yang mendukung. Pertama, tadi diri sendiri. Yang kedua adalah keluarga. Yang ketiga, Sang Pencipta. Oke, dilanjut. Kemudian, K, ya, tadi S, U, K. Kemudian, lakukan apa yang dilakukan leader kita yang sukses. Lihat apa yang dilakukan Pak Kuancen, Pak Arya Wirajaya, Pak Arya Setiaki, Pak Yosef Setiawan, Bu Meliana Le, dan sebagainya. Tinggal contek, duplikasi saja. Ya, di luaran sana kita mau bisnis sesuatu. Ya kita harus berpikir sendiri bagaimana cara suksesnya. Tapi di bisnis ini kawan-kawan, kita hanya contek saja. Siapa di dunia ini yang tidak bisa contek katanya? Pasti semua orang punya keahlian itu. Tidak semua orang punya keahlian jualan. Tidak semua orang punya keahlian untuk jualan asuransi, tidak semua. Ya, tetapi keahlian mencontek ini semua bisa. Anak SD pun sudah diajarin bagaimana caranya mencontek. Ya. Jadi ini bisnis sangat luar biasa. Apa yang dicontek? Ini dia. Next. Yang dicontek hanya 5 langkah saja. Tidak ada yang lain Pak Frans. Hanya 5 langkah sukses saja. Ini aja dicontek. Yang pertama, impian dan sikap. Ya, bagaimana kita membuat impian kita, sikap kita terhadap upline, terhadap downline kita, terhadap perusahaan, terhadap crossline, terhadap pertemuan. Itu penting. Ya, yang kedua adalah daftar nama. Ya, di next saja. Yang ketiga adalah janji ketemu dan presentasi. Ya, untuk kawan-kawan yang baru cukup sampai janji ketemu saja, presentasi besok lah. Ya, hari ini yang presentasi panggil saja leadernya dulu presentasi. Lama-lama 3 kali, 5 kali ikut sama presenternya atau pada leadernya masa nggak bisa. Ya, yang keempat adalah follow up. Nah, ini yang kawan-kawan kita kadang-kadang lupa tentang follow up. Jadi jangan sampai kita udah ngerekrut orang, udah ngajak orang menabung di 3i, ya kita udah seneng nih orang menabung, tapi besoknya kita tinggalin. Jangan salah, kalau besoknya kita prospek tempat lain, yang join 20, yang gugur sekitar 40 sampai 50 orang. Kan percuma Mas Pran. Jadi ini penting loh kawan-kawan untuk follow up. Orang yang sudah join, bagaimana caranya dia bisa ngelanjutin
tabungannya atau menjalankan pertemuannya, menjalankan bisnisnya atau lanjutin tabungan, harus follow up. Ini penting banget follow up. Yang terakhir adalah pertemuan, kawan-kawan. Ya, pertemuan ini sangat penting. Bagi saya, pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang saya tidak hadiri. Kenapa? Karena setiap pertemuan itu sangat penting. Ya, next, kawan-kawan. Dan supaya bisnis bertahan, kita juga harus punya mental pebisnis. Dipercepat aja, Mas Pran. Ya, kasihan teman-teman. Ya, supaya bisnis bertahan harus punya mental pebisnis. Ada 3 mental pebisnis, kawan-kawan. Ya, yang pertama, berani ambil risiko waktu. Ya, apa yang istri saya bilang dulu, saya baru awal menjalankan bisnis 3i ini, mungkin saya tidak selalu bareng sama beliau di rumah. Tapi sekarang sudah ya lumayan goal agensi, pulang kantor sekarang enak, udah presentasi kemana-mana sama istri dan kadang-kadang sama anak. Yang kedua, kawan-kawan harus berani bertanggung jawab. Apapun bisnis kita di luar sana, teman-teman kalau tidak bisa bertanggung jawab, tidak berani bertanggung jawab, lupakan yang namanya sukses. Apapun bisnisnya. Sekarang kita punya counter HP jualan, kita punya karyawan, tapi tidak pernah digaji, tak mungkin sudah sukses. Ya. Yang ketiga, yaitu harus berani tidak dibayar di awal. Apapun bisnisnya, kawan-kawan. Ya. Contoh, pergi presentasi kan tidak dibayar kita. Tapi nanti kalau udah brown agensi ke atas, lihat income-nya, kawan-kawan. Luar biasa bisnisnya. Oke, the next. Selanjutnya, nah, ada sukses, E-nya adalah enak. Apa enaknya bisnis ini? The next, enaknya adalah ini, Mas Pram. Enak punya sahabat, keluarga baru. Ya lumayan. Di mana-mana. Sekarang saya presentasi ke rumah kawan saya, sahabat saya, ya ukurannya, Mas Pram, ya. Ukurannya tidak bawa duit aja, kenyang kita pulang-pulang. Ya, apalagi sekarang di Lombok ini lagi musim durian, enak sekali. Prospek ke teman-teman, alpukat, keren pokoknya, kenyang pulang-pulang. Ya, punya pekerjaan baru, teman-teman yang belum punya pekerjaan, yuk gabung di sini. Ya, daripada, mohon maaf, angkat ijazah kemana-mana, sampai di sana ditolak, di sini malah kami yang datang membawakan peluang pekerjaan. Ya, punya kendaraan baru kan keren. Kebetulan istri saya kemarin dapat 1 unit ya dari 3i. Ya memang dicicil sama Fran, tapi ya lumayan kan, cicilnya cuma 50 juta, tidak kemanasan, tidak kehujanan. Kemudian punya rumah, yang dulu rumah saya ini kalau hujan, ya saya malas masuk rumah saya ini, tapi alhamdulillah sekarang kalau hujan, ya nggak banjir lagi dah. Kemudian punya freedom time juga, alhamdulillah. Kemudian punya waktu luang dengan keluarga, ya. Mungkin itu Mas Fran dari saya, teman-teman, sukses. Itu semua orang berhak untuk sukses ya. Orang ganteng yang sukses banyak, orang jelek yang sukses banyak banget. Orang cacat yang sukses juga ada, anak muda ada, orang tua banyak. Ya, yang tidak bisa sukses hanya satu, Mas Pran. The next, yaitu orang malas. Jadi kawan-kawan, saya yang seorang polisi pun karena tidak malas, makanya alhamdulillah bisa goal agensi dengan istri saya brown agensi. Ya, banyak orang yang tidak punya kerjaan, malas-malasan. Nah, ini harus kita tanya. Ya, oke kawan-kawan, mungkin itu saja presentasi saya, berbagi cerita saya hari ini, bagaimana kiat-kiat daripada sukses tadi. Sekali lagi saya rewind. Ya, untuk jadi orang sukses itu ada 3 cara. Yang pertama, terlahir dari orang tua yang sukses atau menikah dengan orang yang sukses. Yang ketiga, harus berusaha sendiri. Ya, itu Mas Pran. Kemudian untuk bisa sukses juga harus ada 3 hal yang mendukung, diri kita sendiri, keluarga juga harus mendukung, dan Yang Maha Kuasa juga harus mendukung. Kemudian lakukan 5 langkah sukses saja di 3i. Yang pertama adalah impian dan sikap, daftar nama, janji ketemu dan presentasi. Kemudian yang keempat follow up, yang kelima adalah pertemuan. Kemudian enak loh bisnis ini. Punya teman baru, sahabat baru, ya alhamdulillah. Punya sahabat di mana-mana, kenyang pula. Kemudian sukses bagi orang yang tidak malas. Demikian dari saya, Mas Pran. Baik, Pak Jono, atas sharing tentang sukses. Nah, terakhir nih Pak, sebelum kita akhiri sesi ini,
apa yang menjadi impian selanjutnya yang lebih besar lagi dari Pak Jono yang Pak Jono mau coba kejar nih Pak? Apakah sama dengan Bu Dewi atau mungkin ada tambahan impian yang lain Pak? Baik, terima kasih Mas Fran. Jadi kawan-kawan di seluruh Indonesia dimanapun berada, ada juga di luar negeri. Saya lihat tadi dari Abu Dhabi, kebetulan mitra sukses lain saya juga ada di Arab Saudi dan sebagainya. Jadi impian saya harus sejalan dengan istri saya Mas Fran. Jadi agar impian kita cepat kita wujudkan, kita harus satu langkah. Langkah kita harus seirama. Tidak boleh istri saya ke sana, saya ke sana. Jadi agak menghambat nanti. Jadi istri saya impiannya adalah ingin bangun masjid juga, ingin bangun tempat ibadah, sama impian saya juga sama dengan beliau. Kemudian impian terdekat saya adalah yaitu ingin mengumrohkan seluruh keluarga saya, termasuk orang tua saya dan mertua saya juga, insya Allah. Mudah-mudahan itu terwujud. Mudah-mudahan di bulan Desember ini bisa terwujud, Mas Fran. Baik, Pak Jono, luar biasa sharingnya ya, dapat kiat-kiat sukses, dan memang kalau udah posisi gold agensi, apalagi istri juga bronze agensi, ya teman-teman semua keuangan pasti bagus lah ya, bisa mewujudkan banyak impian gitu. Dan semoga Pak Jono dan Bu Dewi impian-impian ke depannya bisa sama-sama terwujud ya, dan bisa lebih cepat lagi naik posisinya. Ya. Nah, teman-teman semua, tadi kita sudah dengarkan sama-sama ya bagaimana seorang polisi yang masih aktif sampai dengan sekarang di Mataram, Lombok, masih bukan hanya sibuk di kepolisian, tapi juga sibuk mengerjakan bisnis 3i Networks. Dan dari sini sebenarnya kita minimal belajar bahwa bisnis ini itu bisa dikerjakan kok, meskipun kita sibuk, meskipun kita punya profesi yang mungkin ya sudah dikerjakan sekian belas tahun begitu. Bahkan tadi dari Bu Dewi kita juga belajar, ibu rumah tangga juga bisa kok terjun di sini. Kalau nggak punya teman bisa dicari kok dengan ikut komunitas-komunitas di lingkungan. Justru malah kita bisa dapat tambah teman baru, dapat aktivitas positif yang baru, dan rasa-rasanya bisnis 3i Network ini menjadi jembatan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang positif untuk lingkungan di sekitar kita. Bahkan ya itu tadi ya, kalau kita bisa sampai bangun tempat ibadah, wah rasanya pasti semua juga kepengen ya bisa bermanfaat bagi banyak orang begitu. Nah, sekali lagi kita doakan pasangan suami istri Pak Jono dan Bu Dewi bisa cepat naik posisinya dan sukses mencapai impian-impiannya. Nah, teman-teman semua, kalau pasangan suami istri Pak Jono dan Bu Dewi sudah menunjukkan mereka bisa, maka kita semua juga pasti bisa ya. Jalani prosesnya, maka kalau mereka sampai, ya kita juga sampai, karena prosesnya sama. Nah, teman-teman semua, dengan ini juga sudah berakhir sesi kita malam hari ini. Ya, semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat semaksimalnya, dan bukan hanya nonton ya, tapi praktekin. Atau tadi Pak Jono sudah berbagi banyak tentang sukses. Dan saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi buat para pembicara malam hari ini, ada Pak Sandy dan Pak Jono dan Bu Dewi ya. Terima kasih banyak, dan para partisipan yang ada di Facebook Group National 3i Network dan yang ada di Zoom. Terima kasih, padat sekali ya, sampai 100 kursi penuh tadi saya lihat. Ya, semoga semuanya bisa menjaga kesehatan dan terus naik posisi sampai ke puncak sukses di 3i Network. Baik, selamat malam untuk kita semua dan